Suatu ketika Nabi SAW berada di tempat istrinya Aisyah radhiyallahu anha bersama beberapa sahabat. Lalu salah seorang istri beliau yang lain mengirimkan hidangan yang berisi makanan yang diantarkan oleh seorang pembantu. Ketika pembantu tersebut masuk, Aisyah menampar piring di tangannya sehingga jatuh dan pecah. Para sahabat yang menyaksikan hal tersebut tentu menjadi tegang. Tetapi Nabi SAW hanya berkata pelan, "Gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, BPS melansir data tahun 2024 yang menunjukkan bahwa angka perceraian Indonesia paling banyak disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan yang berlarut-larut dengan persentase 63%. Pertengkaran dalam rumah tangga bagi kita mungkin dianggap hanya sebagai bumbu dalam kehidupan suami istri. Tetapi jika hal itu dibiarkan berlarut tanpa penyelesaian, ujungnya mungkin saja akan berakhir pada perceraian yang kita tidak harapkan. Merujuk pada data BPS di atas, maka penting menjadi perhatian bagi para suami dan istri untuk bisa mengelola konflik dengan pasangan demi mewujudkan keluarga yang tangguh. Rasulullah SAW adalah teladan bagi kita dalam semua urusan kehidupan. Sebagai suami, beliau juga terkadang menghadapi problem dengan istri-istri beliau dalam interaksi sehari-hari. Suatu ketika, Nabi SAW berada di tempat istrinya Aisyah radhiyallahu anha bersama beberapa sahabat. Lalu salah seorang istri beliau yang lain mengirimkan hidangan yang berisi makanan yang diantarkan oleh seorang pembantu. Ketika pembantu tersebut masuk, Aisyah menampar piring di tangannya sehingga jatuh dan pecah. Para sahabat yang menyaksikan hal tersebut tentu menjadi tegang. Tetapi Nabi SAW hanya berkata pelan, "Gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu." Kemudian beliau mengambil piring baru mengganti piring yang pecah dan diberikan ke pembantu tadi, dan pecahan piring yang pecah di lantai beliau kumpulkan. Kisah ini menggambarkan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW mengelola emosi, merespon perilaku negatif, menjaga martabat pasangan, dan menyelesaikan masalah tanpa memperbesar luka. Saudara sekalian, dalam berinteraksi dengan istri-istri beliau, Rasulullah SAW mengedepankan beberapa prinsip. Yang pertama, beliau mengedepankan akhlak yang baik sebagaimana sabda beliau, "Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengedepankan komunikasi yang lembut. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan juga tentang adab komunikasi sebagaimana firman-Nya, "Wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan." Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Jika kepada hamba-hamba Allah saja disuruh berkata baik, apalagi kepada pasangan orang yang paling dekat dengan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, apa tips praktis mengelola konflik rumah tangga ala Rasulullah SAW? Kalau konflik muncul, bagaimana cara Rasulullah meresponnya? Yang pertama, redakan emosi terlebih dahulu. Jangan selesaikan masalah saat hati lagi panas. Rasulullah SAW mengajarkan kendali amarah dalam banyak nasihat beliau, yang intinya jangan ikuti amarah. Kemudian yang kedua, jaga martabat pasangan. Jangan mempermalukan. Nabi SAW tidak mempermalukan istri beliau di depan orang. Bahkan saat ada kejadian yang memicu emosi seperti kisah cemburu tadi, beliau menutup aib istrinya dan menenangkan suasana. Kemudian yang ketiga, fokuslah pada solusi, bukan adu menang. Rasulullah SAW itu adalah pemimpin
Tapi di rumah beliau bukan bos yang maunya benar sendiri. Beliau memuliakan, mendengarkan, menimbang lalu mencari jalan keluar. Yang keempat, gunakan kata-kata yang lembut walau sedang tidak enak hati. Nabi SAW menjaga lisannya karena luka dari kata-kata itu lebih lama sembuhnya dibandingkan luka fisik. Yang terakhir, saling memaafkanlah dan mulai lagi dengan kebaikan-kebaikan kecil. Terkadang suatu kebaikan kecil bisa memadamkan konflik besar. Senyuman, segelas air, sapaan lembut, atau doa setelah sholat. Saudara-saudara, rumah tangga Rasulullah SAW bukanlah rumah tangga yang bebas konflik, tetapi konflik dikelola dengan akhlak. Rumah tidak harus selalu sunyi dari masalah, tetapi harus selalu kaya dengan rahmah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rumah tangga kita tempat pulang yang menenangkan, bukan tempat perang yang melelahkan. Dan semoga kita semua dimampukan meneladani Rasulullah SAW, lembut dalam kata, adil dalam sikap, dan bijak dalam menyelesaikan masalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.